Kalian pernah bertanya-tanya gak sih, apa itu likuidasi persekutuan? Topik yang akan dibahas kali ini adalah 1. Proses likuidasi. 2. Likuidasi sederhana. 3. Pembayaran aman. 4. Likuidasi angsuran. 5. Rencana distribusi kas untuk likuidasi angsuran. 6. Likuidasi ketika mitra bangkrut. Proses likuidasi. Bagian ini membicarakan situasi di mana sebuah persekutuan harus dibubarkan dan bisnis berhenti beroperasi. Proses likuidasi ini umumnya mencakup langkah-langkah berikut. 1. Mengubah aset non-kas menjadi uang tunai. 2. Mengakui keuntungan, kerugian, dan biaya yang timbul selama periode likuidasi. 3. Melunasi semua kewajiban yang masih ada. 4. Mendistribusikan uang tunai kepada para mitra sesuai dengan saldo akhir dalam akun modal mereka. Pada materi selanjutnya, kita akan membahas apa itu likuidasi sederhana. Likuidasi kemitraan sederhana merupakan mengkonversi seluruh aset menjadi uang tunai, kemudian dialokasikan kepada mitra saat proses penyelesaian akhir likuidasi. Terdapat 2 prinsip utama keuntungan dan kerugian yang timbul dari proses konversi aset tersebut yang didistribusikan kepada mitra. Yang pertama, menggunakan perbandingan laba dan kerugian yang telah ditentukan sebelumnya, profit and loss ratio. Yang kedua, tidak memperhitungkan unsur-unsur seperti gaji, bonus, atau tunjangan bunga. Nah, selanjutnya kita membahas debit saldo modal dalam kemitraan solvent. Jika kemitraan yang dilikuidasi bersifat solvent, artinya ada dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur dan membagikan uang tunai kepada mitra-mitra. Namun, proses likuidasi bisa mengakibatkan beberapa mitra mengalami kerugian, sehingga modal mereka menjadi negatif. Dalam situasi di mana satu atau lebih mitra memiliki modal yang negatif dan perusahaan memiliki cukup kas dan aset lainnya untuk membayar semua kreditur, maka terdapat langkah-langkah yang bisa diterapkan. Mitra yang memiliki modal negatif harus berkontribusi dengan jumlah yang sesuai dengan saldo negatif modal mereka ke dalam kemitraan. Jika mitra yang memiliki modal negatif tidak mampu untuk memberikan kontribusi, maka sisa mitra akan menanggung saldo negatif tersebut. Pembagian tanggung jawab ini akan berdasarkan rasio keuntungan dan kerugian dari mitra yang tersisa, yang akan tetap sejalan satu sama lain. Selanjutnya kita akan membahas contoh kasus dari materi likuidasi sederhana. Berikut ini merupakan laporan posisi keuangan Rina dan Vio pada tanggal 31 Desember 2023. Buatlah laporan likuidasi kemitraan sederhana dari asumsi berikut. Saldo awal di 1 Januari 2024 pada kemitraan Rina dan Vio di sisi aset memiliki kas sebesar 20.000 dan aset non-kas sebesar 130.000. Kemudian, terdapat prioritas liabilitas sebesar 50.000 dan pinjaman partner utang kepada partner sebesar 20.000. Selain itu, masing-masing partner Rina dan Vio memiliki akun modal sebesar 35.000 dan 45.000 dengan rasio pembagian keuntungan dan kerugian sisa yang telah disepakati sebesar 70% untuk Rina dan 30% untuk Vio. Yang pertama, persediaan non-kas aset yang 130.000 ini, 40.000 diantaranya adalah persediaan. Dan ternyata berhasil dijual hanya sebesar 35.000. Sehingga ada kerugian sebesar 5.000. Kerugian sebesar 5.000 harus dibagi ke masing-masing partner berdasarkan rasio pembagian keuntungan dan kerugian sisa yang telah disepakati tadi. Jadi dari $5.000 ini 70-nya total kerugian sebesar 3.500 akan ditanggung oleh Rina, kemudian 30-nya akan ditanggung oleh Vio sebesar 1.500.
Setelah penjualan persediaan, saldo kas bertambah menjadi 55.000, aset non-kasnya menjadi 90.000. Masing-masing modal sudah berkurang karena ada kerugian dari penjualan persediaan. Berikutnya, sisa aset non-kas sebesar 90.000 yang diantaranya 50.000 adalah aset tetap dan ternyata hanya terjual sebesar 40.000. Dan ada kerugian sebesar 10.000. Dari 10.000 ini 70%-nya total kerugian sebesar 7.000 akan ditanggung oleh Rina, kemudian 30%-nya akan ditanggung oleh Vio sebesar 3.000. Kemudian sisa dari aset non-kas sebesar 40.000 itu adalah piutang usaha. Piutang usaha sebesar 40.000 tadi, ternyata hanya mampu ditagih sebesar 32.000. Di sini terdapat kerugian lagi sebesar 8.000. 8.000 ini langsung dikalikan dengan rasio tadi, sehingga total kerugian ditanggung Rina sebesar 5.600 dan Vio sebesar 2.400. Langkah selanjutnya adalah membayar seluruh liabilitas, dengan prioritas liabilitas sebesar 50.000 dibayar terlebih dahulu hingga menjadi nol, sehingga kas yang tersedia berkurang menjadi 47.000. Kemudian, dikembalikan pinjaman Rina sebesar 20.000, sehingga cash ikut berkurang dan tersisa 37.000. 37.000 yang tersisa ini dikembalikan ke Rina dan Vio. Saldo tersebut akan sama sesuai dengan rasio pembagian masing-masing partner, yaitu sebesar 18.900 modal Rina dan 38.100 modal Vio. Pada tahap akhir, seluruhnya akan bernilai nol. Ini merupakan proses dari likuidasi sederhana. Berdasarkan perhitungan tadi terdapat jurnal untuk mencatat penjualan aset dan penagihan piutang, yaitu kas sebesar 35.000 di debit didapatkan dari penjualan item persediaan. Kemudian, dari selisih alokasi kerugian sebesar 5.000 tadi dikalikan dengan rasio pembagian masing-masing mitra, sehingga 3.500 di debit untuk Rina dan Vio sebesar 1.500 di debit. Pada persediaan di kredit sebesar 40.000. Kas sebesar 40.000 di debit didapatkan dari penjualan aset tetap. Dari selisih alokasi kerugian sebesar 10.000 dikalikan rasio, sehingga modal Rina sebesar 7.000 di debit dan modal Vio sebesar 3.000 di debit. Pada aset tetap di kredit sebesar 50.000. Kas sebesar 32.000 di debit yang didapatkan dari penagihan piutang. Dari sisa piutang yang dihapuskan sebesar 8.000 dikalikan dengan rasio pembagian. Sehingga, sebesar 5.600 di debit untuk modal Rina dan modal Vio sebesar 2.400 di debit pada piutang usaha di kredit sebesar 40.000. Kemudian jurnal untuk mencatat pembayaran liabilitas dan distribusi akhir kepada mitra. Yang pertama, utang usaha pada kas sebesar 50.000. Pinjaman dari Rina pada kas sebesar 20.000. Kemudian modal Rina sebesar 18.900, modal Vio 38.100 di debit yang didapatkan dari saldo yang belum didistribusikan pada kas sebesar 57.000 di kredit. Topik selanjutnya yaitu pembayaran aman. Apakah kalian tahu apa itu pembayaran aman? Pembayaran yang aman adalah distribusi kepada mitra atau sekutu dengan jaminan bahwa jumlah yang didistribusikan tidak perlu dikembalikan ke kemitraan di kemudian hari untuk menyelaraskan kembali modal mitra. Perhitungan pembayaran aman didasarkan pada asumsi berikut. 1. Semua mitra secara pribadi bangkrut. 2. Seluruh aset non-kas mewakili kemungkinan kerugian. Topik selanjutnya adalah likuidasi angsuran. Apa itu likuidasi angsuran? Likuidasi angsuran atau likuidasi bertahap, yaitu likuidasi yang dilakukan sesuai tersedianya kas walaupun realisasinya belum tuntas. Selanjutnya kita akan membahas contoh kasus dari likuidasi angsuran. Berikut merupakan contoh soal likuidasi angsuran untuk kemitraan Rina, Vio dan Tata. Laporan posisi keuangan periode 31 Desember 2016. Rina,
Vio dan Tata memiliki aset dan kewajiban prioritas senilai 14.000. Modal Rina sebesar 50%, modal Vio 30%, modal Tata 20%. Pada Januari 2017 pinjaman Tata diimbangi dengan saldo modalnya, dan goodwill dihapuskan, 2 juta dikumpulkan secara kredit, inventaris senilai 1.600.000 dijual seharga 2 juta, kewajiban non-pemilik diselesaikan pada nilai tercatat, dan uang tunai didistribusikan. Buatlah laporan likuidasi angsuran periode 1 Januari 2017. Selanjutnya laporan likuidasi angsuran periode 1 Januari sampai dengan 1 Februari 2017. Saldo pada 1 Januari, saldo awal kas sebesar 2.400, kemudian aset non-kas 11.600, kemudian kewajiban liabilitas sebesar 5.000, modal Rina sebesar 3.400, pinjaman Vio 200, modal Vio sebesar 3.400, modal Tata sebesar 2.000, maka total modal Vio adalah 3.600. Periode 1 Januari sampai dengan 31 Januari mencatat pinjaman Tata sebesar 400, sehingga tercatat aset non-kas berkurang 400, saldo modalnya juga dikurangi sebesar 400. Selanjutnya, karena melakukan likuidasi maka goodwill dihapus sebesar 400, hal ini menjadi kerugian bagi persekutuan. Maka harus didistribusikan sesuai pembagian modal. Rina sebesar 200 didapat dari 400 dikali 50%, Vio 400 dikali 30% sebesar 120, Tata 400 dikali 20% sebesar 80. Kemudian piutang berhasil ditagih sebesar 2.000 maka pada kas 2.000 dan aset non-kas 2.000, persediaan senilai 1.600 berhasil dijual seharga 2.000. Sehingga ada laba sebesar 400, kemudian didistribusikan sebesar 50% ke Rina, 30% ke Vio, 20% ke Tata. Sehingga saldo 31 Januari pada kas sebesar 6.400, aset non-kas 7.200, kewajiban prioritas 5.000, modal Rina 3.400, pinjaman Vio 200, maka total modal Vio 3.600, modal Tata 1.600. Selanjutnya dari saldo kas yang tersisa sebesar 6.400, liabilitas masih terutang sebesar 5.000, sisa 1.400 akan didistribusikan dengan cara membuat jadwal pembayaran aman. Asumsi aset non-kas yang tersisa menjadi kerugian sebesar 200. Pada 31 Januari modal Rina 3.400, modal Vio 3.600, modal Tata 1.600, aset non-kas yang tersisa sebesar 7.200, maka dianggap sebagai kemungkinan kerugian lalu didistribusikan ke mitra. Rina sebesar 50% yaitu 7.200 dikali 50%, 3.600, Vio 7.200 dikali 30%, 2.160, Tata 7.200 dikali 20%, 1.440. Setelah itu dijumlah, maka Rina tersisa minus 200, Vio 1.440, Tata 160. Setelah menganggap aset non-kas menjadi kerugian selanjutnya adalah biaya tambahan yang akan dianggap sebagai kemungkinan kerugian kontingensi sebesar 200, kemudian didistribusikan ke mitra. Rina 200 dikali 50%, 100, Vio 200 dikali 30%, 60, Tata 200 dikali 20%, 40. Lalu dijumlah mendapat hasil Rina sebesar minus 300. Karena rugi maka harus ditanggung sekutu yang tersisa. 300 ditanggung Vio dan Tata sesuai proporsi yang tersisa yaitu 60/40, maka Vio 300 dikali 60%, 180, Tata 300 dikali 40%, 120. Lalu setelah dijumlah Rina dan Tata menjadi 0, hanya tersisa Vio sebesar 1.200. Maka pembayaran aman yang dapat dilakukan adalah sebesar 1.200 kepada Vio. Jika dimasukkan ke laporan likuidasi angsuran maka pembayar utang pada kreditur sebesar 5.000, lalu pembayaran aman pada Vio 1.200, kas berkurang 1.200, pinjaman Vio 200, modal Vio 1.000, maka saldo 1 Februari
Sisa kas sebesar alokasi biaya yang mungkin timbul yaitu 200, aset non-kas 7.200, kewajiban prioritas 0, modal Rina 3.400, pinjaman VIO 0, modal VIO 2.400, modal Tata 1.600. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu rencana distribusi kas untuk likuidasi angsuran. Di awal proses likuidasi, terdapat 4 susunan rencana distribusi kas. Yang pertama, peringkat kerentanan. Dalam menentukan kerentanannya terhadap kemungkinan kerugian, ekuitas setiap mitra dibagi oleh rasio pembagian laba mereka untuk mengidentifikasi kerugian maksimum yang dapat diabsorpsi oleh mitra tersebut tanpa mengurangi ekuitasnya menjadi di bawah 0. Asumsi rugi penyerapan. Langkah berikutnya, melibatkan alokasi sisa ekuitas kepada setiap mitra, berdasarkan bagian kerugiannya, sehingga mengeliminasi ekuitas mitra yang paling rentan selanjutnya. Proses ini akan berlanjut hingga ekuitas seluruh mitra, kecuali yang paling rentan, mencapai 0. Rencana distribusi kas. Rencana distribusi kas adalah dokumen atau perencanaan yang merinci bagaimana uang tunai akan didistribusikan atau dibagikan kepada berbagai pihak atau entitas dalam suatu organisasi atau bisnis. Rencana ini biasanya digunakan dalam konteks likuidasi bisnis atau kemitraan, ketika aset harus dibagi-bagikan kepada para pemegang saham, mitra, atau entitas lainnya. Terakhir, jadwal distribusi kas. Data dari jadwal distribusi kas dimanfaatkan dengan cara yang serupa, seperti data dari jadwal pembayaran aman. Pembayaran tunai yang tercatat dalam jadwal distribusi kas juga dicatat dalam laporan likuidasi kemitraan dan dalam catatan kemitraan ketika pembayaran tunai sesungguhnya dilakukan. Memahami likuidasi ketika kemitraan atau mitra tidak likuid. Ketika kemitraan bangkrut dan setelah semua aset non-kas telah dikonversikan ke kas tidak cukup untuk membayar kreditur. Pilihan kreditur, 1. Menerima hanya sebagian pembayaran. 2. Melihat kekayaan pribadi para partner yaitu mengarah ke partner yang paling solven. Uniform Partnership Act, UPA, mengharuskan para partner untuk membayar sendiri liabilitas yang belum terbayar. Membayar secara proporsional sesuai porsi modal dalam partnership. Berikut merupakan latihan soal yang dapat kamu coba untuk membantu memahami materi lebih lanjut. Ini merupakan laporan posisi keuangan Ani dan Suci. Pada asumsi ini buatlah laporan likuidasi sederhana periode 1 Januari 2024 dan bagaimana jurnal untuk mencatat likuidasi tersebut. Berikut adalah soal likuidasi angsuran. Pada asumsi di atas buatlah laporan likuidasi angsuran periode 1 Januari 2017 dan jadwal pembayaran aman. Segera cek link jawaban ini untuk memastikan jawaban kamu benar ya. Nah, tidak terasa sudah di akhir video. Terima kasih untuk seluruh teman-teman yang sudah menonton animasi pembelajaran ini.